Catat, fakta mencengangkan Manchester United di akhir tahun 2024. 4 tim Liga Inggris terancam pengurangan poin di tahun 2025. Kevin De Bruyne segera ikut Jose Mourinho ke Fenerbahce. Timnas Indonesia untung, Timnas Australia kena badai cedera. Karena Timnas Indonesia, Dewa 19 tiba-tiba batalkan konser di GBK. Hai football lovers, jangan lupa ya, kalian sebaiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar nantinya nggak ketinggalan berita terbaru dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil lanjutan laga Liga Inggris pekan ke-19, Aston Villa gagal meraih 3 poin setelah mampu ditahan imbang tamunya Brighton 2-2. Unggul terlebih dahulu lewat gol dari Ollie Watkins di menit 36 dan Morgan Rogers di menit 47. Namun anak asuh Unai Emery harus kebobolan di menit 81 lewat gol dari Tariq Lamptey yang mengubah papan skor menjadi 2-2. Hasil ini membuat The Villains dan The Seagulls kini masing-masing berada di peringkat 9 dan 10 klasemen sementara dengan 29 dan 27 poin. Sementara itu di Portman Road, Ipswich Town ciptakan kejutan ketika sukses meraih kemenangan pertamanya di kandang musim ini atas tamunya Chelsea dengan skor 2-0. 2 gol dari The Tractors di laga ini dicetak masing-masing oleh Liam Delap menit 12 dan mantan pemain Chelsea Omari Hutchinson di menit 53. Meski raih 3 poin, pasukan Kieran McKenna masih berada di peringkat 18 klasemen dengan 15 poin. Sementara bagi The Blues, kekalahan ini membuat mereka duduk di peringkat 4 dengan 35 poin. Kekalahan juga dialami oleh Manchester United kala menjamu Newcastle di Old Trafford. Pasukan Ruben Amorim menyerah 2-0 lewat gol yang dicetak Alexander Isak di menit 4 dan Joelinton di menit 19. Kekalahan ini semakin membuat setan merah terpuruk di peringkat 14 klasemen dengan 22 poin. Sementara bagi pasukan Eddie Howe, hasil ini membuat mereka berada di peringkat 5 dengan 32 poin. Kekalahan saat menjamu Newcastle menjadi kekalahan kandang ketiga beruntun yang diraih MU di Liga Inggris. Menurut catatan Skolka, kekalahan kandang 3 kali beruntun itu adalah untuk pertama kalinya sejak 1979. Tak hanya itu, Opta juga mencatat untuk pertama kalinya Red Devils kalah di 6 laga Liga Inggris dalam 1 bulan kalender. Sejak tahun 1930, Setan Merah juga untuk pertama kalinya mengakhiri pergantian tahun di posisi terendah, yakni 14 sejak 1989 saat MU mengakhiri tahun di posisi 15. Duh MU, akhir tahun tuh panen durian, ini malah hasil buruk. Masih kabar dari laga MU versus Newcastle, ada pemandangan menarik yang dialami Joshua Zirkzee di laga ini. Pemain asal Belanda itu tiba-tiba ditarik oleh Amorim di menit 33 babak pertama. Pergantian tersebut menurut Sport People telah membuat sang pemain disoraki oleh fans, lalu membuat sang pemain meneteskan air mata. Amorim menjawab soal peristiwa pergantian brutal tersebut. Pelatih berpaspor Portugal itu menjawab bahwa kondisi timlah yang membuatnya harus berganti strategi dengan menarik Zirkzee. Amorim menyangkal spekulasi media bahwa ia berniat mempermalukan Zirkzee di depan publik Old Trafford. Beralih ke kabar lainnya, menurut laporan dari Mirror, sebanyak 4 klub Liga Inggris kini sedang harap-harap cemas menanti hasil. Apakah terkena pengurangan poin atau tidak? Sebab, jika laporan keuangan terbaru mereka di akhir tahun 2024 tidak memenuhi batas aturan PSR, maka klub tersebut akan dikenai sanksi pengurangan poin. 4 klub yang sedang terancam itu adalah Chelsea, Nottingham Forest, Everton, dan Leicester. Keempat klub itu akan dikurangi poinnya di tahun 2025 jika mereka alami kerugian lebih dari batas maksimum yang ditentukan oleh Liga Inggris, yakni 105 juta pounds. Lanjut ke kabar berikutnya soal inovasi VAR yang akan coba diterapkan di sepak bola Inggris. Dilansir dari The Guardian, pengumuman hasil VAR dalam stadion dengan pengeras suara akan mulai diuji coba untuk pertama kalinya di sepak bola Inggris pada babak semifinal Carabao Cup. Laga leg pertama Arsenal di Emirates saat melawan Newcastle akan jadi laga pertama yang menguji pengumuman VAR tersebut.
Nantinya wasit akan menjelaskan keputusan akhir mereka melalui sistem pengeras suara yang tersedia di stadion. Setelah wasit melihat monitor di pinggir lapangan, inovasi penggunaan pengeras suara ini merupakan bagian dari upaya PG Mall untuk memberikan transparansi dan pemahaman seputar keputusan penting di dalam lapangan kepada publik. Masih kabar dari Inggris, menurut laporan BBC, mantan pelatih timnas Inggris Gareth Southgate telah resmi dianugerahi gelar bangsawan dalam acara penghormatan Tahun Baru Kerajaan Inggris. Penghormatan Tahun Baru adalah tradisi di Kerajaan Inggris yang sebelumnya selalu diberikan Ratu Elizabeth II dan kini diberikan oleh Raja Charles. Southgate kini adalah pelatih Inggris keempat yang mendapat gelar bangsawan atau Sir, setelah Sir Walter Winterbottom, Sir Alf Ramsey, dan Sir Bobby Robson. Gelar Sir tersebut diberikan bukan kepada sembarang orang, namun kepada orang terpilih kerajaan Inggris yang dianggap memberikan kontribusi lebih bagi Inggris. Kalau Southgate mendapatkan kabar gembira, lain halnya dengan Barcelona yang sedang mendapat kabar buruk. Pengadilan untuk kedua kalinya menolak banding Barcelona soal batasan gaji untuk mendaftarkan Dani Olmo. Menurut laporan The Sun, banding kedua Blaugrana soal perpanjangan pergantian Olmo hingga Januari mendatang ditolak karena tidak cukup alasan. Kini langkah terakhir Barcelona untuk mendaftarkan Olmo adalah dengan mendapatkan keuntungan finansial dengan menjual kursi VIP Camp Nou yang baru. Pendapatan tambahan dari penjualan tersebut harus segera tercatat di buku keuangan Barca jika ingin Olmo bertahan. Sementara itu, kabar berikutnya datang dari pemain Real Madrid. Dani Carvajal yang dilaporkan Football Espana kemungkinan akan mengikuti jejak Joselu hijrah ke Qatar. Asal tahu saja, Joselu dan Carvajal ini dekat sejak lama karena sama-sama menikahi saudara kembar, yakni Daphne dan Melanie Canizares. Carvajal mengungkapkan sendiri bahwa ia tidak keberatan hijrah ke Liga Timur Tengah musim depan. Ia menyebutkan bahwa Joselu yang sudah lebih dulu bergabung di klub Liga Qatar, Al Gharafa, sudah menunggunya di sana. Liga Qatar menurut Carvajal adalah yang paling realistis bagi karir sepak bolanya setelah masa baktinya di Bernabeu usai. Dari Spanyol pindah ke kabar dari sepak bola Italia. Menurut laporan Football Italia, Juventus telah sengaja tidak memasukkan bek mereka Danilo ke skuad yang akan dibawa terbang ke Riyadh untuk hadapi ajang Piala Supercoppa Italiana melawan AC Milan. Keputusan tidak memasukkannya Danilo dalam skuad adalah tindakan penegasan lebih lanjut mengenai niat klub untuk segera berpisah dengan pemain tersebut. Fabrizio Romano juga menganggap hal ini adalah pertanda bahwa Danilo sudah dibebaskan pergi pada bulan Januari. Menurut laporan yang sama, ternyata Napoli telah mencapai kesepakatan dengan Danilo untuk hengkang ke Diego Maradona Stadium bulan Januari ini. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari mega bintang Cristiano Ronaldo. Barca melaporkan bahwa CR7 musim depan sudah bisa dipastikan akan meninggalkan Al Nassr. Barca mendapat laporan tersebut dari orang dekat CR7, di mana per 1 Januari 2025, CR7 sudah bebas menegosiasikan kontrak dengan klub mana saja. Menurut informan, beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu untuk mengetahui klub mana yang akan dibela CR7 mulai Juli 2024 mendatang. CR7 tidak berniat pensiun, CR7 masih ingin bermain di liga selain Arab Saudi musim depan. Namun sebelum pergi dari Arab Saudi, CR7 sudah berjanji akan meninggalkan kesan manis, yakni membawa trofi bagi Al Nassr. Masih kabar dari Arab, mega bintang lainnya Neymar Junior yang kini berseragam Al Hilal kembali mencetak gol setelah comeback dari cedera hamstringnya. Neymar mencetak gol saat Al Hilal menang 2-0 atas Al Fayha dalam pertandingan persahabatan tidak resmi 30 Desember 2024. Meski hanya pertandingan persahabatan tidak resmi, ini adalah gol pertama Neymar untuk Al Hilal dalam kurun waktu lebih dari setahun sejak Oktober 2023. Dengan gol ini, Neymar berharap bisa didaftarkan lagi oleh Al Hilal di paruh kedua musim Liga Arab Saudi. Selanjutnya ada kabar duka yang datang dari Rusia. Dilansir dari Sport Bible, mantan pemain timnas Rusia di Euro 2004 yakni Alexei Bugayev meninggal dunia di Ukraina setelah dirinya terdaftar untuk membela angkatan perang Rusia. Kabar itu dikonfirmasi sendiri oleh ayah kandung Bugayev, Ivan. Usut punya usut, bek timnas Rusia itu dikirim ke perang Rusia-Ukraina usai divonis penjara atas kasus narkobanya bulan September lalu. Naas, kini kabarnya jasad Alexei Bugayev belum bisa dievakuasi akibat lokasinya terletak di garis depan pertempuran. Alhasil pria 43 tahun itu sampai sekarang belum dikubur dengan layak. Beralih ke kabar lainnya soal klaim Malaysia soal pemain keturunan. Tidak selesai sampai pada bantahan Josh Brownhill. Kini striker PSV Eindhoven, Iggy Houben, juga membantah dengan tegas keluarga mereka punya keturunan Malaysia.
Sama seperti kasus Brownhill, Iggy Houben juga diklaim oleh akun FR Future Talents yang menyebut punya darah Malaysia dari sang nenek. Klaim tersebut dibantah langsung lewat sebuah postingan di laman Facebook yang ditengarai merupakan akun dari ibu Iggy Houben. Akun tersebut bernama Marilee Houben, menegaskan dengan sangat gamblang jika keluarga mereka tidak memiliki keturunan Malaysia. Marilee mengatakan bahwa keluarganya 100% asli Belanda. Sementara itu, dari tanah air tersiar kabar, grup band legendaris Dewa 19 resmi mengundurkan jadwal konsernya yang bertajuk Dewa 19 All Stars 2.0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno demi rumput stadion terjaga jelang laga kandang Timnas Indonesia melawan Bahrain pada bulan Maret mendatang. Pernyataan penundaan itu disampaikan langsung oleh pentolan Dewa 19 Ahmad Dhani kepada awak media Senin 30 Desember 2024. Sebelumnya, konser Dewa 19 All Stars 2.0 rencananya bakal digelar pada 18 Januari mendatang. Sebelumnya, pihak promotor dan Dewa 19 juga sudah disurati oleh PSSI untuk mau mengundurkan jadwal konser demi mengakomodasi kepentingan Timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Dewa 19 bakal menggelar konser tersebut pada 6 September 2025. Pasca gagal menang saat melawan Wolves di markas sendiri, dua punggawa Tottenham Hotspur, Brennan Johnson dan James Maddison, membuat Ange Postecoglou kesal. Sebab menurut laporan dari The Sun, dua pemain The Lilywhites tersebut langsung hangout senang-senang melihat kejuaraan dart pada Minggu malam 29 Desember beberapa jam usai laga. Alih-alih seperti rekan-rekannya yang merenungi hasil minor, dua pemain tersebut terlihat sumringah dan sangat menikmati hiburan kejuaraan dart tersebut. Sikap kedua pemain tersebut ditanggapi Postecoglou sebagai tindakan yang kurang etis. Beralih ke kabar lainnya soal pemain Everton yang sedang menjalani masa peminjaman di Marseille, Neal Maupay. Dilaporkan Daily Mail, Maupay kedapatan berani mengajak Everton pasca kalah di kandang sendiri melawan Nottingham Forest. Maupay mengajak Everton lewat akun media sosial X. Ia mengatakan bahwa setiap kali mengalami hari buruk, ia hanya akan memeriksa skor Everton lalu tersenyum. Ejekan Maupay tidak berhenti sampai di situ. Ketika ada fans The Toffees yang mengingatkannya, Maupay malah membalasnya dengan perkataan bahwa Everton musim depan akan terdegradasi dari Liga Inggris. Kabar berikutnya datang dari La Liga, dilansir dari Football Espana. Barcelona yang dikabarkan akan segera merekrut bek Leverkusen Jonathan Tah, kini tengah mengalami hambatan. Klub asal Katalan tersebut harus menyeimbangkan situasi keuangan terlebih dahulu sebelum merampungkan tanda tangan Tah. Blaugrana dilaporkan akan menahan diri dahulu hingga Juni 2025 soal transfer ini sebelum nasib kedua beknya, Ronald Araujo dan Andreas Christensen tuntas. Sebab kedua pemain tersebut masih akan dicarikan pembeli terlebih dahulu demi mengumpulkan dana tambahan. Masih kabar dari La Liga, menurut laporan dari Tribal Football, penyerang Leganes Bastien Haller disebut akan dikembalikan ke klub asalnya Dortmund lebih awal. Padahal secara kontrak, striker asal Pantai Gading itu baru akan habis masa peminjamannya pada akhir musim. Itu karena pelatih Leganes, Borja Jimenez, lebih menyukai tim penyerang cepat yang rajin menekan lawan ketimbang penyerang tengah yang mengandalkan fisik seperti Haller. Haller sendiri selama di Leganes hanya bermain 9 kali saja musim ini. Itu pun tidak selalu jadi starter. Dari Spanyol pindah ke kabar dari sepak bola Prancis, L'Equipe melaporkan bahwa PSG telah menawarkan paket menggiurkan bagi fansnya untuk pergi ke Doha, Qatar untuk mendukung timnya di Piala Super Prancis melawan Monaco 5 Januari nanti. Dengan paket khusus nilai €100, fans setia PSG akan diberangkatkan ke Doha mulai tanggal 4 hingga 6 Januari. Fans yang diberangkatkan tersebut akan mendapat tempat menginap, makanan tiap hari, serta berbagai akses tempat pertemuan. Namun paket khusus ini diperuntukkan hanya untuk 250 fans PSG saja. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari klub Turki Fenerbahce. Juara 19 kali Liga Turki tersebut dilaporkan telah resmi menawar pemain Manchester City Kevin De Bruyne. Menurut sumber dari Tribunnya, klub besutan Jose Mourinho itu sudah menawarkan gaji sebesar 250.000 pounds per pekan kepada bintang asal Belgia tersebut. Penawaran tersebut juga dikonfirmasi oleh akun Instagram City Extra. Kondisi kontrak De Bruyne sendiri di Etihad kemungkinan tidak akan diperpanjang pasca akan habis pada akhir musim nanti. Selain Fenerbahce, klub asal MLS dan Saudi Pro League juga tertarik mengangkut De Bruyne, namun belum menawarkan nilai kontrak seperti Fenerbahce. Beralih ke kabar soal transfer bek AC Milan Fikayo Tomori ke Juventus yang sedang menjadi perdebatan.
Dilansir La Gazzetta, bek asal Inggris yang jarang jadi starter itu sedang diminati oleh Direktur Olahraga Juventus, Christian Guintoli. Pihak Rossoneri disebut bersedia mendengarkan tawaran dari Bianconeri, asal menguntungkan. Sebab uang penjualan Tomori rencananya akan dialokasikan untuk membeli pemain di posisi lain. Namun ide menjual Tomori ini mendapat kecaman dari fans Milan. Fans tak mau kecewa untuk kedua kalinya ketika Pierre Kalulu sebelumnya juga dilepas ke Juventus dan justru tampil makin bagus. Fans tak mau jika rivalnya itu mendapat banyak keuntungan dari kebijakan yang dilakukan oleh klubnya sendiri. Berikutnya dari sepak bola nasional, tersiar kabar bahwa PSM Makassar telah dijatuhi hukuman oleh Komisi Disiplin PSSI terkait insiden 12 pemain saat melawan Barito Putra di Liga 1 pada Minggu 22 Desember. Hukuman yang dijatuhkan Komdis PSSI pada Senin 30 Desember adalah pengurangan 3 poin bagi PSM di Liga 1 musim ini. Pengurangan poin ini membuat Juku Eja harus turun peringkat ke posisi 11 klasemen dengan 24 poin. Hukuman tersebut sudah sampai ke pihak PSM Makassar yang dikonfirmasi sendiri oleh media officernya, Sulaiman Karim. Namun pihak PSM belum bereaksi perihal sanksi tersebut. Dari PSM lanjut ke kabar dari Timnas Indonesia yang dilaporkan punya keuntungan jelang melakoni laga tandang melawan Australia. Keuntungan tersebut berupa badai cedera yang sedang dialami oleh The Socorros. Meski laga masih digelar 3 bulan lagi, namun pasukan Sani Popovic khawatir dengan sejumlah pemain yang diprediksi akan absen lama karena cedera parah. Alessandro Sirkati dilaporkan mengalami cedera ACL November lalu dan belum tahu kapan akan sembuh. Kusini Yangi yang mengalami cedera lutut dilaporkan baru sembuh di akhir Februari. Sementara itu, bek jangkung Harry Souttar mengalami cedera tendon Achilles yang membuatnya harus menepi hingga akhir musim. Sementara itu dari kabar lainnya, media Cina Sohu secara belak-belakan mengatakan bahwa Timnas Indonesia sebaiknya angkat koper dari persaingan merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Sohu mengatakan hal tersebut karena menganggap kekuatan Cina bakal tambah mengerikan di tahun 2025 dan makin percaya diri untuk bisa masuk 4 besar grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rasa percaya diri datang lantaran mereka telah menambah 4 pemain naturalisasi. Keempat pemain naturalisasi tersebut adalah Serginho, Changchun Yatai, Ryan Raposo, Vancouver Whitecaps, Oscar Marito, Jiangsu Mighty Lions, dan Christopher Cheng, Sandefjord.